dengan menundukkan hati, mohon kepada Allah Ta'ala sang pemilik ilmu agar mengunjamkan ilmunya dan dengan ilmu itu mencahayai perjalanan kita di dunia dan akhirat supaya kita bisa meraih yang terbaik yang selalu Dia berikan di setiap saatnya, bukan hanya hari, saat. Jadi ada hal-hal yang berharga dalam kehidupan di dunia ini karena ini menentukan nasib kita di alam barzah dan keadaan alam barzah kita udah kelihatan berikutnya. Kata Rasulullah SAW itu seperti surga pendahuluan atau neraka pendahuluan. Dikatakan seperti taman-tamannya surga atau seperti parit-paritnya neraka. Jadi udah kelihatan nasib seseorang di alam akhirat akan seperti apa terlihat dari barzahnya, sahabat-sahabat. Ya, ini yang kita harus takut dalam arti takut tuh penuh pengharapan dan bukan takut yang kemudian jadi fatalis, ya udahlah gimana nanti. Tapi duh, mumpung masih ada nafas nih, apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku sedekahkan? Ya Allah, nih jadikan aku alatmu, apa saja yang kau inginkan. Yang penting aku dekat denganmu, something like that. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Mas, makin mendekati bulan Ramadan, ini ya, kita makin berbenah adalah bulan umat, jadi bulan sajian besar. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, Nuzulul Quran. eh, jadi persiapannya ya dari sekarang supaya kita bisa meraih yang terbaik tentang visi kehidupan kita, tentunya tentang siapa diri kita, supaya kembali fitrah dalam arti yang sebenarnya. Amin. Baik, kita masih mengitari tentang Adam alaihissalam. Hari ini kita mau mendiskusikan tentang, jadi ketika Allah Ta'ala berfirman pada um, Adam alaihissalam ya kepada para malaikat dikatakan bahwa Adam alaihissalam telah dikaruniakan asma'u kullaha. Jadi asma-asmanya secara keseluruhan. Itu yang membuat malaikat ketika ditanya sama Allah, ya minggu lalu kita bicara itu, coba jelaskan asma-asmanya. Mereka tidak bisa menjelaskan semuanya karena hanya Adam alaihissalam yang bisa menjelaskan semua aspek lahir batin dari asmanya. Asma'u kullah, asmanya secara keseluruhan. Aspek mulkiyah, malakut, jabarutiyah. Ini yang para malaikat bengong gitu ya. Aduh, ternyata kan sempat dikira makhluk ciptaan baru ini buat apa diciptakan gitu kan. Ternyata jadi ada ilmu yang dalam. Kita, Bani Adam, menyimpan potensi yang sama. Artinya, sadarilah bahwa setiap manusia yang terlahir ke dunia sebagai manusia ya, bukan kambing, bukan sebagai batu atau apa, kita terlahir sebagai manusia. Maaf, minum dulu. Setiap ciptaan yang namanya manusia itu menyimpan sebuah benih asmanya. Jadi masih berupa benih. Itu kenapa dalam kisah Adam alaihissalam dulu pohon itu tidak boleh didekati dulu karena belum tumbuh. Benihnya itu ditumbuhkan di bumi. Karena memang desainnya adalah aku ciptakan khalifah fil ardo dari awal. Visinya itu begitu penciptaan Adam. Jadi adalah sebuah keniscayaan Adam alaihissalam harus turun ke bumi. Karena bumi adalah tempat untuk menanam benih. Nah, ada dua macam bumi. Bumi ini yang besar yang kita tempati secara suluk, bumi diri. Jasad ini adalah bumi. Dia dari ibu pertiwi, dari elemen, four elements of earth. Makanya dalam Islam secara syariat, kalau orang meninggal, dikuburkan from dust to dust. Dikembalikan ke bumi pertiwi. Kalau orang yang meninggal itu Allah ridhoi, sang bumi tahu dia akan memeluknya. Jika orang yang meninggal, nauzubillah, orang yang Allah murkai, kita dapatkan fenomena kadang-kadang bumi bisa menghancurkan seketika jasad yang baru dikuburkan. Suka ada tuh fenomenanya, orang udah dikubur, baru beberapa minggu, digali lagi, tulangnya sudah hancur. Aneh. Ada juga yang dikubur bertahun-tahun, dibuka tuh masih wangi. Wanginya beda, tidak se... Ya, itu bumi tahu mana jasad yang digunakan untuk berbakti kepada Allah, mana jasad yang tidak berbakti.
Sampai segitunya, sahabat-sahabat. Jadi kita tengah mengukir kehidupan dan nasib kita di masa depan. Itu ditentukan dari kita mau sabar nggak ngadepinnya. Kita mau syukur, kita mau tawakal, atau kita terjatuh dalam fenomena dan kemudian marah-marah, mengeluh, jadinya tauan. Pilihannya dalam surat Fusilat, datanglah kepadaku tauan au karhan. Bersuka cita atau terpaksa. Sama-sama datang, sama-sama mengalami itu. Cuma pilihannya mau tawaan itu bukan berarti bersuka cita cengangar-cengeng itu terus nggak mungkin ya, kehidupan tuh selalu ada nangisnya, itu biasa. Tapi di hatinya itu gitu gitu kepada Allah, ini untuk Allah, ya udah sabar aja, alhamdulillah di gitu ya. Walaupun baru kehilangan sesuatu tapi mulut bisa berkata alhamdulillah. Walaupun baru lip service nggak apa-apa, udah dimulai, badannya diajak untuk berserah diri, nanti hati mengikuti. Nah, jadi bicara tentang kisah Adam, itu penyematan asma-asmanya sebenarnya. Kita di sini untuk menumbuhkan benih itu yang disematkan, ditanam kepada setiap kita. Itu yang nanti diminta pertanggungjawaban. Itu yang kemudian disimbolkan dalam pohon, ya, pohon yang tidak boleh didekati oleh Adam. Kita semua tuh punya benih pohon, ya. Allah Ta'ala, sang penanam benih, tahu persis dengan ilmunya benih tertentu itu turun di tahun berapa. Ada yang turun tahun 1911, 1000 sebelum Masehi. Kita kebagian tahun 1970-an, ya kan? Ada Ibu 1960-an mungkin ya. Nah, tapi itu presisi. Karena benih tertentu mesti ya sang penanam benih tahu. Kan kalau ahli benih dia tahu, oh ini benih. Benih teh misalkan dia harus ditanam di ketinggian sekian ribu atau sekian ratus di atas permukaan laut misalkan, dengan hawa yang sekian, tropical ya, macam-macam. Dengan demikian kita sadar ya bahwa desain itu menentukan benih kita ya. Bukan kita keluar dari orang tua kita. Ini semua karena desain yang awal. Kenapa kita harus keluar dari orang tua yang itu pasangannya? Kenapa di tahun itu, di hari itu, di jam itu? Kenapa anak kedua, kenapa anak pertama, kenapa anak terakhir? Kenapa kemudian jadi anak tiri dalam sekian waktu? Kenapa kemudian ya orang tua bercerai, misalkan ya, misalkan. Kenapa kemudian orang tua dibikin sibuk terus kita diurus sama kakek atau nenek atau paman, bibi, benar-benar dong. But all of that, semua yang sudah terjadi itu bagian dari skema untuk menumbuhkan benih itu. Kalau kita mau bawa lebih lanjut, ya, karena syarat tumbuhnya benih hanya sang penanam benih yang tahu. Kalau benih padi, dia harus ada di dahan yang kadar airnya tinggi, gitu kan? Kaktus cukup gersang dia bisa hidup, gitu. Allah Maha tahu. Dengan demikian, menyadari itu, suluknya buat kita ya, pelajarannya adalah kita mesti lihat ke kehidupan kita masing-masing dan mensyukuri. Alhamdulillah dikasih orang tua yang itu. Mesti begitu. Terutama jika kita masih kesulitan. Karena kita belum paham kenapa ayahku meninggalkanku. Nggak pernah tahu di mana batang hidungnya sampai sekarang. Misal ya, di mana kebaikannya. Di situ seolah-olah ya. Tapi kalau kita lihat telah lebih lanjut, karena itu saya menjadi lebih belajar. Ah, itu yang harus digali oleh kita masing-masing. Di mana kebaikannya? Karena tauhid kita membawa pada Allah selalu memberi yang terbaik. Di mana kebaikannya? Di mana? Di situ. Coba kita lihat pada kisah manusia termulia Rasulullah SAW. Sebenarnya kehidupan masa kecilnya, kalau boleh dikatakan ya, tidak ideal dalam kacamata kebanyakan kita. Meninggal bapaknya sebelum beliau, jadi tidak pernah mengenal figur ayah. Kalau di psikologi modern sekarang, wah, tidak kenal father figure bakal bermasalah ini. Enggak juga. Memang ada fenomena seperti itu, tapi ya dalam kehidupan satu tambah satu nggak dua, bisa minus 10, aneh ya. Tergantung mana. Satu tambah satu bisa nol. Satu serigala
tambah satu apa misalkan ya saling membunuh satu sama lain. So banyak hal yang kompleks dalam kehidupan yang di usia kita sekarang ini, makanya perlu untuk menghidupkan kolb, karena yaktilun biha gitu kan, dalam Al-Quran dikatakan, kenapa kau tidak berjalan di muka bumi yang dengannya kau bisa berakal dengan kolbmu. Kita tuh sudah berjalan sekian tahun nih hidup. Nah, mestinya kolbnya nyala gitu. Itu anjuran Al-Quran, mestinya ada cahaya dan kemudian bisa makin memahami kompleksitas kehidupan. Karena terus terang aja, makin tua tuh makin kompleks kehidupan. Harusnya tuh notion kita ya, makin tua tuh bukan oh pengen pensiun tenang-tenang, kemudian nggak mikirin apa-apa, itu bukan suluk. Karena seharusnya makin tua kita makin memeras otak kontribusinya apa. Karena yang dipikirin nggak cuma diri sendiri atau keluarga aja. Kita mau mikirkan gimana cara saya bisa mengubah lingkungan ini, masalah sampah aja manage gitu ya misalkan, kan beda gitu. Mestinya begitu. Itulah fungsi rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada istilah pensiun sebenarnya buat orang beriman. Oke, dia pensiun dari kerjanya ya secara sehari-hari, tapi dia mikir terus otaknya. Mikir bagaimana cara dia bisa memberi kontribusi yang baik buat kehidupan sekitar. Setidaknya satu RT, satu RW, dan kemudian seterusnya ya. Tergantung dari kapasitas yang Allah berikan. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi nggak ada istilah pensiun. Kan menuntut ilmu sampai liang lah gitu. Ya, jadi beda. Jadi kalau orang beriman selalu perkataannya apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Wani piro. Itu bukan orang orang beriman tuh justru karena kemuliaannya terletak kepada apa-apa yang dia sedekahkan. Karena dia tahu di alam nanti dia membutuhkan pertolongan. Kita itu ditolong Allah karena kita menolong orang. Itu indahnya kehidupan. Ya. Jadi saya sering dengar cerita tuh, duit tinggal segitu-gitunya, satu lembar 50.000. Saya pernah terima cerita dari seorang ibu. Wah, udahlah, dihitung gitu ya. Makan nasi tempe cukup. Tiba-tiba hari itu datang saudara jauh dari kota lain, naik angkutan umum, ya kasihan, bawa buah gitu. Eh, ya itu ujung-ujungnya kan, ya masa nggak dibekelin ya kan? Dia juga ke sana berharap seminimalnya ongkosnya ditanggung lagi lah. Melayang lah itu 50.000. Satu-satunya. Satu-satunya uang di dompetnya, sahabat-sahabat. Ya, coba bayangkan ya. Kalau kita dalam posisi itu, duit tinggal satu-satunya. Ya Allah, kan berat tuh. Ya. Sementara dia udah menghitung, ini tuh cukup untuk sekian hari. Coba bayangkan. Di situ dia bertransaksi sama Allah. Ini kan tamu Allah ya. Adalah Bismillah. Tentang besok kayak gimana Allah. Nah di situ, begitu udah gimana Allah, Allah mendengar hatinya. Itu kejadian zuhur, sahabat-sahabat. Sore, asar, datang tamu lain. Bu, ini mau pesan kue. Ini saya DP-in ya. 600.000. BEM. Bener ya kejadian ini? Dia bilang, nangis ibu itu. Dan ini kejadian nggak sekali dua kali, sahabat-sahabat. Ya, dan saya menerima banyak tuh kalau dengar orang kasih testimoni tuh. Oh, ya Allah, ya Allah. Ya, indahnya gitu ya. Cara kita ditolong Allah. Seandainya dia, sorry, saya cuma punya 50.000. eh, maaf ya, dia pulang tangan hampa. Mungkin cuma itu yang dia punya, tapi juga punya perasaan nyesel. Nggak bisa ngasih, ya kan? Atau cuma setengahnya, mungkin dia nggak akan dapat segitu. Nah, itu rahasia kehidupan. Walau alam. Ya, ya, jadi itulah. Nah, makanya di kajian suluk online ini, di forum ini, saya selalu menunggu sebenarnya paruh kedua ketika kita semua bisa bertestify ya, memberi kesaksian misalnya. Ya Allah, bener teh kejadian gini 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 gini. Itu tuh bener-bener nikmat yang patut untuk di di-share ya, karena ini nikmat Allah. Ya, Fabi, nikmati hadis. Jadi ungkapkanlah, sebarkan, kita menyebarkan kabar gembira bahwa Allah itu dekat, benar-benar jangan takut. Dan semua ya para
para nabi yang sekarang udah pada meninggal di alam barzah itu selalu menyeru. Al-Quran mengatakan, jangan takut. Semua selalu begitu. Jangan takut, kuat gitu. Aku bersamamu. Innallaha ma'ana. Gitu. Aku bersama. Kurang apa gitu. Kita tuh kurang yakin. Cuma itu masalahnya. Kurang yakin. Kalau jujur ya. Bener nggak sih? Kurang yakin. Kita tuh baru yakin kalau ada di ATM. Oh iya bener ada duitnya. Jadi kita tuh padahal padahal ya ayat Al-Baqarah sudah jelas. Siapa orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu cirinya diantaranya dia beriman pada yang gaib. Gaib itu nggak kelihatan. Dia lebih percaya harta yang ada di tangan Allah dibanding harta yang ada di rekening banknya gitu loh. Kalau secara praktikal. Dengan kata lain, kalau kita masih terpuruk dengan jumlah nominal yang ada di bank, itu ya itu tanda kurang takwa. Kalau tidak bertakwa ya tidak diajari gitu, karena pengajaran itu syarat untuk takwa. Wattaqullah, saya pindah dulu. Wa yu'allimukumullah. Ya, artinya kalau kita tidak takwa, banyak pusingnya ngadepin kehidupan. Karena nggak paham gimana menghadapinya, selalu mikirnya horizontal. Ya, cari ini, cari itu. Sementara masalah kehidupan ada terus. Jadinya susah happy dia, susah bersyukur. Gitu. Nah, tidak happy, nggak bersyukur, itu kan neraka dalam kehidupan, sahabat-sahabat. Kan galau hati itu. Kegalauan hati itu kalau kita bawa meninggal itu yang akan mewujud jadi siksa alam barzakh. Nauzubillah. Jadi kalau kita mau alam barzakh kita aman, benahi hati dari sekarang. Istighfar banyak-banyak. Ini kalau masih ada kesel-kesel, istighfar nih, ya Allah, ajari hamba bagaimana cara menghadapi fenomena ini. Ini yang bikin kesel terus. Aku nggak tahu, karena aku gitu misalkan ya. Karena kalau nggak diajari Allah susah. Mau baca buku psikoterapi apa trip-trik juga susah. Karena ada syai'ah di situ yang masih bercokol. Ya, barang siapa datang membawa syai'ah, kata Al-Quran, neraka. Dia syai'ah itu kezaliman, kegelapan di dalam diri, dalam sodel, dalam qalb, yang mestinya nggak ada di situ. Ya, ujub, bangga diri, ego, itu syai'ah. Ya, terbentuk ke bawah, terkontaminasi oleh dunia, itu masih istighfar, banyak-banyak astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini masih bulan Sya'ban, banyak-banyak sholawat. Bulan Rasulullah SAW. Ya. Dikatakan kalau kita sholawat sekali itu 10 keburukan dicabut diganti dengan 10 kebaikan. Ya, seperti itu. Walau alam. Ya, jadi benih itu harus ditanam di lahan yang tepat. Kesadaran itu membawa kita, hanya orang doa orang 40 tahun ya kan, an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, udah nyebut orang tua karena dia sadar nikmat itu, bagian dari nikmat yang kau berikan kepadaku adalah aku dilahirkan dari orang tua yang itu. Dari mereka berdua lah aku mendapat sifat-sifat ini. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat buruknya menjadi modal suluk kita untuk beristighfar. Kita harus memutus rantai itu. Kalau enggak kita akan pass on to next generation. Kata Rasulullah, dengki itu diturunkan. Kalau orang tuanya pendengki, terus kita turun, anak jadi pendengki. Karena nyebar itu, influence itu. Terus kalau kita nggak putus, anak cucu terus aja gitu. Bergenerasi ke generasi. Nah itu fungsi kita untuk kebaktian kita pada orang tua adalah membebaskan mereka dari belenggu-belenggu itu. Nah, jadi kesadaran bahwa kita membawa benih, ya, istilahnya kemudian kita tahu bagaimana benih itu harus tumbuh menjadi pohon dan ujung-ujungnya berbuah. Ya, buah itulah yang kemudian dikatakan di situ baru kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Setiap orang punya buahnya yang spesifik, ya, yang apa namanya, tidak ada pohon memakan buahnya masalahnya kan, dinikmati oleh sekitarnya. Itulah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, apa bagian dari masa lalu kita ya? Misalkan
Kita punya orang tua yang itu satu paket tuh ya, orang tua, kakek, nenek, tante, semua yang terlibat dalam upbringing, dalam ketika kita bertumbuh. Karena ada juga yang diurus sama eh, apa namanya tantenya, misalkan ya. Itu by design itu. Ada juga yang dekat sama kakaknya, ada yang jauh, ada yang sampai sekarang bertengkar, ya. Itu bagian dari tanah kita, bagian dari proses penyemaian benih. Sampai harusnya benih itu pecah kecambahnya, ya. Jadi dalam ilmu biologi is very complicated tuh ilmu tentang benih itu. Makanya benih itu harus dikeringkan dulu, harus ditanam. Kadang juga jam menanam itu menentukan katanya ya. Hmm, apa namanya treatment sebagai sejauh apa sebanyak apa airnya, sinar mataharinya dan sebagainya. Kalau kita lihat ke belakang sahabat-sahabat, semua kehidupan yang telah kita lalui dari masa kecil ya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah, ada yang bercerai, menikah lagi atau belum menikah lagi, misalkan ya semua adalah bagian dari harusnya si benih itu udah pecah kecambah, sudah mulai tumbuh, berkembang, ya dahan-dahannya kuat ke langit. Itulah suluk. Itu yang dikatakan sebagai sajarah thayyibah dalam surat Ibrahim. Ciri pohon thayyibah atau sajarah thayyibah adalah dua, akarnya kuat mengunjam ke bumi, dahannya kuat merentang ke langit. Jadi dari bumi itu merentang ke langit. Jadi ada buah-buahan tuh datangnya dari langit, dari jiwa kita maksudnya. Kalau jiwanya berkembang, ya karena kita syariatnya bagus, berserah dirinya bagus, jiwa makin berkembang, dia akan mengeluarkan buah-buah ilmu, buah pengetahuan, buah kreasi tertentu yang itu turun ilhamnya ke otak ini. Nanti dia bisa bikin apapun dalam peradaban ini, ya. Ada yang mencetuskan teori tertentu, membuat sebuah desain tertentu. I don't know, gitu setiap orang punya ya atau resep tertentu ya setiap orang tergantung dengan apa yang dia dimudahkan gitu. Nah, itu untuk melihat bagaimana kita mempelajari kita sebagai Bani Adam. Oh, aku punya benih ya. Kesadaran kita punya benih itu juga membawa kepada sang penanam benih karena dia yang ngerumat benih itu. Jadi dia yang menumbuhkan. Karenanya kita bisa makin memaknai takdir kehidupan yang pernah sedang dan nanti akan kita lalui itu bagian dari mestinya pohon itu tumbuh. Ketika kita pulang ke hadirat Allah Ta'ala, kita akan berhadapan. Ya, itu hari yang berat, kata Rasulullah SAW. Dia akan bertanya, mana sudah ditumbuhkan belum benih itu? Dulu ketika sang jiwa bersaksi di alam alastu, ya, dalam surat Al-A'raf 172, itu termuat dalam sebuah penggal dialog singkat. Alastu bi rabbikum, kata Allah Ta'ala. Bukankah aku Rabbmu? Bala syahidna, mereka menyaksikan. Sang Rob itu pangkat dia Ta'ala sebagai zat yang menumbuhkan benih. Rabbul Alamin. Alamin ya, alamin itu jamak. Bukan hanya di mulk, malakut, jiwanya, ruh, aspek ruhnya diopenin. Jadi dalam kehidupan tuh selalu ada aspek-aspek langit. Itu yang kadang kita lupa karena terlalu sibuk dengan dunia, ya, terlalu tertawan dengan materialisme gitu ya, sehingga kita lupa ada aspek dalam yang harusnya si jiwa makan dari situ. Itulah hikmah. Dan hikmah hanya bisa dibaca dengan qalb, ya. Karena surat At-Taghabun ayat 11 petunjuk itu masuknya ke qalb. Kalau qalbnya belum hidup, mubazir, mau dibanjirin petunjuk dia nggak akan bisa baca. Itulah pentingnya syariat Rasulullah SAW. Kalau kita sholatnya benar, sahabat-sahabat, itu jaga sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah, berbuat baik, syariat lahir batin ya. Tidak berbohong, tidak korupsi, tidak menyakiti orang. Itu datang sendiri kok. Bersinar sendiri sih kalau itu. Karena syariat itu membawa ke sana. Ya, berserah diri di awal waktu ya, cahaya Islam akan masuk ke sadar, lama-kelamaan nur iman akan masuk ke qalb. Gitu. So,
Penggal pertama. Nah, mari kita buka diskusinya. Ya, jadi kesadaran tentang setiap orang itu bawa benih pohon. What does it mean to you? Coba apa maknanya buat sahabat-sahabat? Ya, karena ini Al-Quran bicara tentang pohon banyak ya. Dalam surat An-Nur ayat 35 bicara tentang pohon zaitun. Itu juga bicara tentang pohon. Yuk, silakan. Barangkali ada pengalaman atau perenungan tentang oh iya ya gitu. Jadi harus sampai kepada sebuah kesimpulan dan kesadaran bahwa pelan-pelan ya kita melihat oh iya mah khalaqta hadza batil. Nggak ada yang batil. Ya, penggal peristiwa terutama ini nih masa kecil. Masa kecil yang kadang kita kok aku sedih ya dibanding orang lain. Nah, gitu kan suka begitu kalau banding-banding orang tuaku miskin yang lain. Nah, harus sampai kepada justru karena mereka kondisi begitu aku menjadi begini gitu loh. Itu kesimpulan kita sendiri tuh yang harus 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 sampai ya. Kalau tidak kita tidak akan pernah mensyukuri kehidupan kita. Tidak melihat itu sebagai sebuah skenario hebat yang Allah berikan. Karenanya kita akan selalu punya celah kosong minder gitu. Orang Belanda minder wardah. Ya, jadi hanya kalau minder tuh artinya gini, kita menyepelekan takdir Tuhan sebenarnya. Secara tidak sadar kita menghina Tuhan. Benar nggak? Iya, karena kan merasa kayak bayangkan begini, kita masak nih, ya, terus gimana enak nggak? Hmm, nggak ngomong sih, cuman kelihatan tidak. Gimana perasaan kita yang masak? Ya sama lah itu takdir Tuhan tuh Allah yang bikin, disajikan, terus udah gitu kita lepeh, terus kita katakan, nah takdirku cuma begini, gitu kan? Gimana perasaan Tuhan? Padahal dia sudah persiapkan yang terbaik, gitu. Jadi yes, ada rich dad, poor dad. But I think kita harus lihat secara dari kacamata suluk bahwa yang Allah berikan terbaik itu harus harus di closure sebelum kita meninggal tuh ya. Sampai setiap episode dalam hidup kita, oh ya, this is it, gitu. Ini yang terbaik. Tapi nggak cuma di lip, harus dengan Allah ajari. Jadi pengetahuan itu ada gitu. Beda. Begitu kita bilang, iya terbaik ya Allah, terima kasih. Wah itu ya zikirnya kencang dari dalam hati. Ya, nah, jadi coba lihat ke belakang, karena most of us, ya, kebanyakan dari kita, banyak dihantui oleh masa lalu, terutama masa kecil. Banyak trauma-trauma yang belum resolve, yang belum diproses, ke bawah sampai sekarang, udah jadi ibu, udah jadi nenek, gitu ya. Traumanya masih lekat, sehingga tidak membuat dia free, tidak membuat dia bebas, gitu, karena dia banyak terikat. Jadi dia sendiri kelabakan menghadapi emosinya yang tidak stabil. Karena dia mesti paham. Kok aku kalau kok jadi emosi begini ya gitu harusnya diem tuh. Kenapa ya kalau aku di ngomongin topik ini atau menghadapi apa namanya respon seperti itu kok bisa kesel banget gitu. Bisa marah. Ya marah itu ya awas itu kalau ada marah melunjak tuh kalau di grafik tuh ngut gitu. Itu si ego tuh biasanya. Mungkin waktu kecil kita tersakiti. Ya, mungkin waktu kecil kita merasa di neglected, gitu, diabaikan. Nah, saya pernah cerita kalau nggak salah, dia cerita yang dekat saja. Jadi anak ini tumbuh di keluarga besar sebagai orang anak bungsu, bungsu ya dari 8 bersaudara. Nah, beda jauh sama kakak yang terakhir. Ya, hal kecil seperti karena anak tidak diharapkan dalam arti nggak di planning itu anak. Jadi sekeluarga tuh kalau makan selalu di meja makan, semuanya ibu, bapak, dan 7 anak. Karena memang bertahun-tahun punyanya meja makan itu dengan konstelasi 9 kursi. Nah, anak ini kan akhirnya lain. 10 tahun kemudian. Nggak ada, nggak ada kursi. Somehow mereka tidak beli kursi. Jadi setiap makan keluarga, dia selalu ada di meja kecil terpisah sama neninya, ya, sama pembantunya, sama si emaknya disuapin atau apa. Yang mungkin orang tuanya tidak paham juga, tidak berniat ya
hal itu membawa dia merasa apa ya, minder. Aku tidak dilibatkan di keluarga. Ya, itu kejadian puluhan tahun yang lalu sama saya. Sampai sekarang kebentuk dalam personalitinya, kurang pede, ya, takutan gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan, wah aku mah ya nggak tahu, nah gitu. Jadi ini akan berpengaruh kepada prestasi di kerja, cara dia dengan pasangan dan lain sebagainya gitu. Nah dia harus keluar tuh dari cangkang itu, bahwa aku mah apalah gitu kan, karena itu image yang tertanam berhari-hari bertahun-tahun dalam sebuah episode. Dia tidak dilibatkan di keluarga tapi juga tidak pernah dikomunikasikan sampai sekarang, ya, kedua orang tua sudah meninggal. Nah dia masih harus memproses, kadang dia masih hidup di masa kecilnya. Jadi perasaan itu, aku bukan bagian dari keluarga, itu membawa sampai sekarang ke proses. Nah, suluk itu perjalanan untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu di antaranya. Mungkin ada sebagian kita yang pedih banget pas ininya. Saya sampai nggak tega gitu untuk mengatakannya. Jadi ada ya sebuah episode kelam yang kita lihat dalam yang bagaimanapun, I'm sorry to say, but it's ya Allah izinkan. Ya, dia disakiti oleh pamannya sendiri, gitu ya. Adik dari ibunya, yang setiap malam datang ke kamarnya. Bayangkan, bayangkan sakitnya. Sampai sekarang nggak bisa bilang sama ibunya. Takut, takut tersinggung. Tapi bayangkan pergulatan hati dia. Nah, setiap orang punya punya medan perangnya masing-masing. Bagaimana bisa keluar dari trauma-trauma itu? Ya, di situ, ya, ketika aspek jalalnya terjadi, kan loh, katanya Allah mau pengasih, kok dia mengizinkan ini terjadi, ya kan? Orang akan mudah melempar kesalahan pada Tuhan dan bisa jadi marah aja. Aku nggak percaya lagi sama Tuhan. Nah, ngomong kosong gitu. Kalau dia ada, dia akan menyelamatkan aku, tapi dia tidak menyelamatkan aku malam demi malam. Teriak aja, nggak ada yang menyelamatkan. Marah kan? Tapi dengan taufik Allah, dengan hidayahnya, disembuhkan perlahan-lahan. Kembali dari taubat. Dan hanya itu, dia belajar menjadi orang yang kuat. Dia belajar tidak eh, menghukum orang gitu ya, karena setiap orang juga punya punya episode kelam masing-masing. Gara-gara itu dia belajar untuk mandiri. Nah, jadi ada kualitas-kualitas yang muncul bahkan dari sebuah episode terkelam sekalipun. Ya, so belajar dari Asmaul Kullaha, bagaimanapun tahap awal dari hmm, tumbuhnya pohon adalah penanaman benih. Jadi hari ini kita belajar bertafakur, kontemplasi, ya, dari mana kita berasal, bagaimanapun dari orang tua kita, bener nggak? Kita terlahir dari mereka. Nah, sudah mensyukuri semua aspeknya atau belum? Atau kita masih menyimpan marah pada hal-hal yang pernah mereka secara hilaf lakukan kepada kita? Ya. Nah, itu yang harus diproses. Karena banyak orang ya bertumbuh menjadi apa, sindrom apa namanya, ayahnya misalkan pengennya punya anak laki-laki, ada tuh kasusnya. Dua lahir perempuan dua-duanya, gitu ya. Selalu membandingkan anak yang ini, oh kalau laki-laki mah gini gini gini. Dia bertumbuh seperti itu, dia selalu ingin cari perhatian papanya, ya. Nah, itu gimana cara kita memaafkan bagian dari itu, ya. Silakan sahabat-sahabat, saya undang sahabat-sahabat untuk berbagi. Barangkali kita bisa makin menajamkan
materi kita hari ini. Ini bagian penting dari episode penanaman benih. Dia sang penanam benih, Allah Ta'ala tahu persis ya di bumi bagian mana si benih itu akan tumbuh mestinya dengan baik ya dan akan berbuah pada saatnya. Silakan, your turn. Saya Maria. ya Bu Tessa ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin ini menceritakan tentang tadi ada yang terluka masa kecil. Kalau saya sih nggak terluka masa kecil, cuma orang tua mewariskan karena mungkin dulu pola asuhnya agak salah, Hmm, memanja kakak saya yang paling besar, Teh Tessa. hmm. Kakak saya paling besar itu sebenarnya satu angkatan dengan mursidnya Teh Tessa. Oh gitu, di Ya, ITB. bukan, bukan di ITB, tapi lagi SMP-nya. Dia Oh, di sekolahnya Garut. di SMP Negeri 2 Garut. Oke, ya ya. Di SMP Negeri 2 Garut. Pasti nanti tahu deh, kalau ini pasti nyambung deh ya dengan mursidnya Teh Tessa. Nah, jadi eh, kemudian di kemudian karena dia terlalu dimanja oleh ayah dan ibu saya, Ya, jadi tumbuh setelah dewasanya itu sebenarnya pemikirannya bagus, pinter. Dia dulu di apa aktif di organisasi. Hanya setiap orangnya pendiam, pendiam banget. Jadi ketika mengemukakan pendapat, misalnya kepada orang tua, suka nggak diterima karena apa ya? Ayah saya tuh menganggap kita tuh anak kecil gitu, nggak pernah di. Jadi akhirnya anak tersebut tumbuh menjadi apa ya? Banyak dipendam gitu. Banyak dipendam segala sesuatunya itu kalau misalnya keinginannya atau apa sampai akhirnya dia sakit, Mbak Tessa. Sakitnya ya. itu sakit kayak depresi gitu. Dan itu sampai detik ini. Dan ketika ibu saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal, akhirnya Hmm, kami yang mengurusnya. Kami berempat bersaudara. Kami berempat bersaudara mengurus beliau dari mulai beliau eh, setelah lulus kuliah. Jadi setelah hmm, lulus kuliah itu dia nggak sudah pernah bekerja, tapi karena dipanggil sama orang tua disuruh masuk kantor A kayak gitulah. Orang tua zaman dulu kan suka begitu ya. ya. Oh, Hmm. udah masuk kantor A aja ini. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ada yang ngebohongin. Dari situ mungkin dia oh ini banget, ngedrop banget, sampai nggak bangkit deh sampai hari ini. Dan kami Gitu. setiap Jadi bulan, sehari-hari gimana dia bisa eh, setiap hari ya diem aja di rumah. Dan kami setiap Hmm. pas setiap bulan itu Tapi kayak kami mandi makan sendiri atau harus mandi makan sendiri. Hanya hmm. kalau dia setiap bulan itu harus ke dokter ya. Jadi dibawa ke Psikiater? dokter, iya, karena kan harus di apa sel-sel sarafnya harus disuntik ya. Ada Hmm. obat penyambung itu biar nanti sel sarafnya nyambung kembali. Nah itu eh, sebenarnya sih kami sudah ridho sih ya, nggak apa-apa. Itu namanya juga ujian dari Allah. Kemudian juga Ya. kan nggak, misalnya kita lima bersaudara, lima bersaudara kan nggak mungkin ya jadi semua kan, suka ada aja misalnya yang enggak gitu. Tapi persoalannya tuh makin ke sini kami maksudnya makin berat gitu ya. Setelah Mm-mm. eh, saya masih ingat nih waktu ayah saya mau meninggal, itu saya sampai berjanji di depan ayah saya, karena ayah saya tuh kayak berat gitu mau melepaskan apa ininya tuh. Tuh saya sampai bilang begini, oh bapak nggak usah khawatir. Hmm. Kakak
itu adalah urusan saya. Saya yang akan mengurusnya, kata saya tuh gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Bapak udah mau pulang, pulanglah dengan tenang, nggak apa-apa. Jangan jadi pikiran, jangan jadi berat. Itu saya setelah berkata begitu, selang beberapa jam ayah saya meninggal dunia. Jadi mungkin Hmm. dia udah tenang, ada yang nyanggupi, karena itu mungkin beratnya di situ. Kapan Nah, Bapak meninggal, Teh? iya, Kapan? meninggalnya ayah saya tahun 2012. Oh, udah cukup Kalau lama ibu ya. saya 20 meninggalnya tahun. tahun 2008. Setelah Hmm, ibu bapak saya meninggal, kakak saya menjadi tanggung jawab kami empat bersaudara. ya. Alhamdulillahnya kami nggak terputus gitu ya. Rumah rumah bapak mama juga masih ada. Kita masih lebaran berkumpul seperti biasa. Cuma dari situ saya apa ya? Saya merasa ih, mama bapak mah ngewarisin ke kita. Suka sambil bercanda sih. Mama bapak ngewarisin ke kita tuh bukan harta ya. Saya bilang gitu. Nih ngewarisinnya ini nih yang harus diurus gitu. Tapi kita sambil ketawa-tawa sih. Meskipun kita ngedumel-ngedumel begitu, kita tetap mengurusnya sampai sekarang. Dan Hmm, anehnya, kalau ada hal-hal yang mau menimpa kakak saya, itu saya suka ada yang ngasih tahu gitu. Jadi misalnya, oh, suatu kan Teh Tessa tahu sendiri ya orang sakit begitu kan kadang suka kabur iya. di rumah. Heeh. Kabur Hmm, kan kita harus nyari, harus kemana kayak gitu. Terus kebayang. saya tuh, kalau misalnya mau ada kejadian begitu tuh pasti saya langsung ada apa ya ini? Kayaknya saya kok ingat gitu. Pas di ini dapat kabar, ya kabur teh katanya. Tadi padahal udah dikunci katanya gitu. Terus saya tuh udah gitu tuh mungkin nggak ada ya persoalan dalam hidup saya yang membuat saya hopeless banget kecuali Hmm, masalah kakak saya ini. Karena saya ngerasa saya mendapat amanat gitu untuk iya, menjaganya gitu ya. iya. Jadi saya kalau udah kayak gitu terus saya langsung saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya juga nggak berdaya. Jarak kami Hmm, jauh. Saya nggak bisa ngawasin tiap hari. Akhirnya saya cuma bisa ambil air wudhu, kemudian saya sholat. Sholat saya di situ mengemukakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan kakak saya gitu. Karena itu adalah amanat, amanat dari ayah saya. Saya khawatir hmm, dengan bapak di alam sana gitu kalau saya nggak jaga aman. Terus akhirnya, terus saya pasrah gitu ya. Hanya engkau ya satu staf. Saya pasrah gitu kalau misalnya nggak kembali. Tapi saya ingin dia kembali gitu ya Allah. Kalau saya boleh berharap, saya ingin dia kembali. Itu besoknya, misalnya saya udah sholat maghrib, saya dapat telepon. Dia udah ketemu gitu. Dan itu tuh sering berkali-kali ya kayak kejadian kayak gitu tuh. Jadi jadi separoh dari energi saya tuh kadang sampai terkuras ke situ. Kalau kebayang. kehidupan keluarga saya sendiri sebenarnya nggak ada gitu, nggak ada ya ada Hmm, sih namanya masalah, tapi saya masih iya. bisa. Nah, udah gitu terus, oh kayak misalnya sekarang kan badannya makin ngedrop ya, Tetesa makin kurus tuh saya juga udah sebenarnya udah ikhlas sih sama Allah. Kalau memang mau ini terserah Allah gitu. Toh saya juga udah berusaha yang terbaik. Terus tadi pagi saya tuh ingat gitu ya, ingat eh kok saya pas mau pergi kerja tuh loh kok saya ingat ke sana ada apa ya gitu. Taunya selang beberapa jam kemudian saya dapat di WA dia tadi Iya. jatuh di kamar mandi, kemudian katanya bahunya bergeser, terus ya udah Wah, nambah lagi gitu ya. ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Teh Tesa, kok saya sekarang seperti punya kemampuan, misalnya gini, waktu mantu saya ya mau melahirkan gitu ya. Oh, kok tiba-tiba saya kan punya doa zikir biar melahirkan mudah ya. Nah, saya tuh terbangun jam setengah 3 malam, tapi Hmm, zikir saya yang diucapkan itu adalah Uhru ayuhal maulud bikudrati malikil mahfud. Itu adalah doa saya kalau saya mau melahirkan dulu gitu. Biar lancar, diberi kemudahan. Nah, hmm, kenapa saya ngedoa ini ya? Kata saya tuh. Bukannya bukannya mantu saya mau melahirkannya nanti tanggal 20 hari Kamis. Kan mau disesar katanya. Oh, apa ada apa gitu. Kok hari Senin ini saya udah doa ini? Jangan dulu berdoa begini. Taunya jam 3 itu, jam setengah 4 saya dapat telepon. Kalau mantu saya itu sudah kontraksi, katanya sudah apa bukaan 2 dan dia sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, saya nggak tahu ya, itu feeling
atau apa. Jadi sekarang ini sesuatu itu, jadi saya tuh jadi sangat peka gitu. Apa mudah banget gitu ya. Kalau misalnya mau ada kejadian apa, terus saya tuh ingat gitu. Sepupu saya kemarin mau meninggal ya. Saya ingat gitu. Kok saya tiba-tiba ingat ya sama sepupu saya ini. Tapi saya udah nengok sih beberapa bulan yang lalu. Ini tahunya memang pas maghrib saya dapat kabar beliau udah meninggal dunia. Nah kayak gitu-gitu. Hmm. Apa karena saya terlalu banyak itu ya, banyak masalah. Terus akhirnya mungkin, akhirnya kan saya juga akhirnya ngerasa saya nggak berdaya, nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi saya kembalikan lagi sama Allah gitu. Nah, Ya, menurut Tessa seperti apa tuh ini? Iya. ya, 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 itulah. Itu jalan suluk karena kita kajian suluk ya. Hmm. Suluk itu jalan taubat, kembali ke Allah Ta'ala, kembali ke cahaya. Minaz-zulumati ila nur. Dalam Al-Quran tuh begitu. An-nur yang dimaksud itu misbah, Ruh Kudus. Semestinya setiap kita itu bercahaya hatinya dengan cahaya Ruh Kudus. Ya, tapi itu nggak mungkin kalau kita tidak beramal soleh dan apa 7 lapisan kolb itu diterangin dulu baru dia nembus ke dalam. Karena cahayanya di dalam Jabarut. Itu kalau orang sudah begitu itu yang jadi tempat tajalli Allah. Itu dalam hadis qudsi panjang ya. Ya, apa dia melempar ya dengan tangannya. Jadi begitu menyatunya dia dengan Allah Taala ya. Jadi dia melempar dengan tangannya gitu kan, dia berkata-kata dengannya gitu. Jadi dia dapat seperti itu. Dan kadang dari jauh-jauh hari suka dapat taste rasa seperti itu karena Allah suka kasih kok jadi bisa tahu kayak gini-gini gitu. Nah, itu di antara yang terbuka dikit-dikit tuh. Nanti pada suatu saat itu konstan terjadi gitu. Jadi orang-orang waliullah gitu ya yang udah banyak Allah. Kalau dalam tradisi Nasrani itu cahayanya tuh sampai kelihatan mereka abadikan karena mereka boleh gambar-gambar tuh di gerejanya. Ada lingkaran cahaya tuh ya di kepalanya saint gitu. Itu orang-orang suci mereka itu makin besar lingkaran cahayanya biasanya makin dia fungsinya buat umat makin besar radiasinya. Jadi setiap kita tuh beda-beda fungsinya. Seorang Siti Maryam fungsinya bukan untuk bukan apa namanya dakwah ke ribuan ratusan ribu atau jutaan orang, tapi fungsi beliau adalah harus mengandung tanpa ayah ya Isa Al-Masih yang karena itu beliau hampir mau dihukum mati dan kena fitnah hebat. Bayangkan nih gadis kecil yang sejak kecil ada di mihrab, orang bilang oh ini soleha gitu ya, semua memujinya, tiba-tiba hamil. So, kalau kita ada di zaman Siti Maryam, jadi orang yang ikut mengutuk dia atau percaya bahwa ini keajaiban, belum tentu selamat. Berat itu fitnahnya di hari itu ya. Kalau kita kebagian hidup di zaman itu tuh, belum tentu selamat kita. Itu harus iman. Gimana tuh? Kalau nggak takwa nggak akan bisa melihat bahwa ini bagian dari sekarang aja kita baca. Oh iya, tidak ada ayat. Sekarang baca. Coba ikut orang yang ada di zaman itu. Belum tentu bisa jadi kita ikut-ikutan lempar batu dan tidak selamat. Nauzubillah min dzalik. Pusing kan gimana lihat? Ah, bohong mungkin ini yang ngambilin kan. Kita tuh terpaku oleh itu. Nggak mungkin hamil nggak ada bapaknya. Itu memang fenomenal. Jibril datang kalau nggak Al-Quran yang jelasin kita nggak tahu kan. Fenomenanya seperti apa? Jibril datang tiupin Roh Kudus. Namanya Isa. Sang bayi sudah dari kandungan sudah punya Roh Kudus. Fungsi tugasnya seorang Siti Maryam hebatnya luar biasa ya itu makanya itu salah satu istri Rasulullah tuh kan ketika Rasulullah SAW hendak oh Siti Khadijah ya mau sakaratul maut udah tahu tuh Rasulullah oh, udah siap nih saatnya nanti kau di sana di alam barzah sampaikan salamku kepada 4 maduku yaitu istri yang lain dan ini masih Khadijah ya dia kan bingung bukannya aku menikah Rasulullah tuh masih bujang gitu kan. Apakah engkau pernah menikah sebelum kau menikah denganku? Oh bukan, karena aku dinikahkan dengan empat empat perempuan hebat ini. Yang menarik,
tidak ada satupun dari mereka yang hidup sejaman dengan beliau. Satu, Siti Maryam. Ini kakak sama Rasulullah. Makanya Rasulullah sama Nabi Isa dekat. Kemudian Miriam, kakaknya Musa. Alaihissalam. Kan tidak sejaman dengan Rasulullah. Kemudian Asia, ya, istrinya Firaun. Itu hebat juga tuh, yang melindungi Musa. Aduh, satu lagi siapa ya? Nanti kalau ada, tolong ingatkan. Ada 4 orang. Siti Maryam di antaranya. Coba bayangkan. Jadi maksudnya kan, wah jadi tugas saya apa? Nah itu yang ada di tangan beresin. Bener tuh. Buat Tesri, ya amanah dari Bapak. Bagaimanapun dapat itu kakak. Walaupun berat ya kan, walaupun sempat tercetus mah orang tua mah mana ngasih warisan malah ini bikin repot gitu. Tapi sebenarnya yang besar gitu ya adalah yang kita belum lihat itu. Kita bisa berkah kita ke anak-anak, ke mantu, ke cucu. Itu justru karena kita ngurusin itu. Belum tentu lancar kehidupan kita kalau kita nggak punya itu. Jadi si kakak, ini ini contoh yang bagus banget nih Teh dari bicara tentang pertumbuhan pohon ya, bahwa kita bertumbuh di lahan yang terbaik. Buat Esri, mesti ngurus kakak. Itu bagian dari cara Allah menumbuhkan jiwa Teteh. Jelas, Hmm. jelas. Karena itu it's given, ada di meja kita. Yang kita nggak bisa lepas aja. Semakin kita menghadapkan hati, ya, semakin kebaktian itu kan memberikan sesuatu yang kita paling cintai. Kebaktian tuh berat melakukannya, ya. Males sebenarnya adalah hoream. Gini lagi ya. Pasti kalau ada nih ya, apalagi nih, aduh jatuh kamar mandi. Ayo weh ya. Nah, justru di situ kita alhamdulillah ini tamu dari Allah gitu. Nah, itu suluk memandang kehidupan dalam kacamata yang lebih tepat. Sehingga kita tuh senyum gitu ngadepinnya tuh. Jadi makin lama kita makin belajar, alhamdulillah gitu. Jadi nggak gitu. Kan kalau itu tuh nggak enak tuh di dalam diri tuh. Bener nggak? Kita ngejalaninnya juga nggak enak. Bener tuh. Tapi kan Iya. Tetesa Hmm. berpuluh-puluh tahun, berpuluh tahun sampai sekarang usianya udah 60 tahun. 60 tahun. Kalau boleh saya cerita sedikit, eh ngurusin Teteh itu satu sekolah sama kakak saya Hmm. lagi di SMP Negeri 2 Garut. Hmm. Dan ayah saya adalah guru bahasa Inggrisnya. Coba aja tanya deh, misalnya ada nggak guru bahasa Inggris lagi di SMP 2 siapa? Itu Hmm. adalah ayah saya, kemudian punya anak, kami 5 bersaudara. Eh, Adik-adiknya berhasil semua. Adik saya dari TB, TTSA, eh, satu dari Politekniknya ITB, yang satunya dari ITB-nya Farmasi. Eh, Kami jadi Kak, tapi kami tuh suka gini, kalau kami lagi ngumpul kami bercanda. Iyalah, Allah nguji, masa sih mau enak semua gitu. Kami suka gitu. Allah Hmm. uji, saya bilang, dengan kehadiran kakak kita seperti ini, biar apa? Biar agak membumi, kata saya tuh gitu. Kalau Hmm. misalnya kitanya semuanya jadi dalam tahap yang ini, mungkin kita jadinya nggak ingat bahwa kita tuh ada masalah, ada persoalan. Cuma kadang-kadang datangnya itu bertumburan gitu loh. Oh, numpuk. Maksud saya bukan bertumburan, numpuk banget. Saya Hmm. sekian tahun, saya kan merantau ya, Tetesa. Saya orangnya Hmm. nomaden, nggak tinggal di satu kota, saya pindah-pindah seperti itu. Hmm. Tapi saya tetap mengurus kakak saya gitu, karena saya udah amanat dengan. Jadi saya tuh orangnya nggak pernah ngedendam ke masa lalu sih sebenarnya enggak. Saya selalu bersyukur saya lahir dari bapak, mama, dan dari dulu juga emang saya udah terlahirnya nggak terlalu ini ya. Maksudnya saya selalu seneng aja sama mama bapak gitu. Nggak pernah saya menceritakan kalau mama gini kekurangan bapak enggak, karena memang itu udah Allah takdirkan. Saya sebenarnya yang diajarin sama teteh satu sebagian udah saya ini kan, udah saya laksanakan gitu. Udah saya
tanpa saya sadari mungkin saya udah belajar suluk udah lama gitu ya. Kalau kalau cuma saya nggak ngerti gitu. Saya ngertinya baru beberapa tahun terakhir ketika oh ini kayak begini gitu. Saya selalu saya istilahnya saya saking sayangnya ya sama ibu bapak saya. Kalau bapak saya telepon misalnya, pulang, bapak pengen dibeliin ini, saya usahain, saya pontang-panting, saya datang. Dan betul kata Teh Tessa tadi, saya menunjukkan kasih sayang kepada orang tua seperti itu dituruti anak saya sekarang gitu. Karena Hmm. mereka sejak kecil udah diajarin, oh ternyata ibu saya ini penghormatannya kepada orang tua tuh udah seperti ini. Mau Ya. tidak mau mereka tuh jadi ngikut gitu. Seperti itu. Tapi ya itu kadang-kadang Hmm. kalau udah capek mungkin ya teteh saya. Kalau udah capek mungkin kadang muncul kayak gitu ya perasaan. Iya. Ya, ya. Di- Inginnya saya dapat nasihat baik. lebih lagi dari Teh Tessa biar saya Eh, lebih stabil gitu lah. mau menggarisbawahi pernyataan semua kakak-kakak lain sukses kecuali dia. Itu pernyataan berbahaya karena berbau sangat materialis. Seolah-olah sudah judging bahwa ini kakak yang gagal satu ini karena nggak jadi dalam tanda kutip ya. Emang nggak jadi orang dalam tanda kutip. Orang bilang ya dalam arti nggak ada karir, keluarga ya, semua dipandang materialistik kan, nggak punya rumah, ya kan, nggak punya duit, kita yang mesti ngasih duit, semua materialistis. Itu pandangan orang kebanyakan. Orang sukses itu kalau orang punya rumah gede, gaji tinggi, ya kan, karir, semua materi. Kalau di dalam kacamata suluk, jangan-jangan yang paling selamat di alam barzah kakaknya, yang lain menderita karena merasa sukses, nggak begitu butuh Allah. Bisa nggak? Bisa. Jadi kacamata suluk tuh membawa kita kepada, jangan lihat dunia dari materialistis aja. Ingat, dalam sebuah organisasi nggak semua orang jadi CEO. Terus kemudian office boy atau satpam jadi rendah gitu. Terus kita label dengan tidak sukses. Kan enggak ya kayaknya. Terlalu kecil rasanya untuk melihat kehidupan kalau seperti itu. Nah, maka Al-Quran penting kita pelajari. Apa sih makna sukses? Sebenarnya itu panggilan setiap azan. Hayya ala salah, hayya alal falah. Kemenangan itu kesuksesan. Siapa itu al-falah? Al-muflihun. Al-Baqarah mengatakan, siapa al-muflihun? Alladzina, mereka tetap mendapat petunjuk. Ala hudam min rabbihim. Ulaika humul muflihun. Itu kalau kita beriman pada Quran, siapa sih orang yang sukses? Gitu kan? Rasulullah SAW berkata gini, nanti di akhirat ada orang yang bangkrut, rugi. Berarti nggak sukses tuh. Apa? Siapa mereka? Orang-orang yang ketika ditanya sama Allah, siapa yang pernah disakiti oleh orang ini? Banyak nu ngacung. Aduh, eta sedih. Horor nggak sih? OB ngacung. Si ibu eta mah kalau bilang sama saya tersakiti, mending nggak enak gitu ya. Tukang parkir ngacung. Allah, ya kan? Si mbak di supermarket ngacung karena pernah kita marahin. Pembantu lebih dari 5 ngacung semua. Saya pernah disakiti oleh perkataan ibu itu. Ngadu mereka satu-satu. Wah, Allah kan maha adil. Oke, disakiti. Kalau begitu, pahala si ibu ini ya, sok ditransfer jadi cahayanya sama kamu. Semua. Masih ada, aduh, masih ada 22 masih ngacung. Saldo sudah nol. Itu pahala seumur hidup. Kita umroh berkali-kali, saum, Ramadan, Senin, Kamis, ya. Miliaran, sodakoh, dan infak, gitunya. Sok you name it. Habis semua. Yang ngacung masih banyak. Gimana? Dosa mereka ditransfer ke si ibu eta. Di hadis lain dikatakan ada seorang perempuan
ahli ibadah, sholatnya, wah kalah kita mah. Saumnya, tapi itu kucing gak diurus sampai mati. Neraka kata Rasulullah. Sampai kayak gitu. Jadi sahabat-sahabat, ini penting ya. Kita kadang apa sih maksud beragama tuh? Kita bagaimana kita treat others, tidak hanya orang ya, semesta, tidak hanya manusia, binatang, tumbuhan, alam semesta, bersih gitu ya bumi. Itu agama kita dilihat dari itu. Dalam hadis Muaz bin Jabal yang 7 lapis langit, itu bicara kan hopeless lah kalau kita baca hadis itu. Muaz aja sampai nangis. Ya Rasulullah, engkau kan Rasulullah, aku cuman Muaz, gimana aku bisa selamat? Ujung-ujungnya Rasulullah katakan begini, kau cintai orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Jadi jangan melakukan kepada orang yang kita nggak mau orang itu melakukan sama kita. Hmm? Misalkan jangan bermain api lah. Kalau kita sudah menikah, ya kerling 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 gitu ya. Sok kalau ada cewek lain melakukan itu sama suami kita apa mau? Nah, jangan lakukan begitu. Jangan bermain api. Nah, biasanya habis buka bersama, ya kan? Cinta lama berkumpul kembali, lihat kayak gitu-gitulah. Nggak usah gitu ya. Jangan bermain api karena sakit kalau diketahui. Nah, so that state dia satu-satunya yang tidak jadi, hati-hati. Karena kita sudah bikin sebuah label bahwa dia gagal. Itu di situ ada muatan yang negatif kepada takdir Allah. Harusnya melihat dia sebagai sebuah gift. Keberadaan kakakku ini anugerah dalam hidup saya. Itu sampai karena di situ baru tidak melihat sebagai kebatilan. Kalau kita melihat dia orang yang gagal, batil berarti. Kan harus sampai ma khalaqta hadza batila. Ya, masa kemudian gagal? Ya, hati-hati mengambil itu. Memang society, masyarakat cenderung melihat orang, oh dia mau jadi orang sukses, jadi perkataan tiap hari ibu-ibu kalau belanja sayur. Anaknya mah jadi sukses. Kebetulan jadi. Terus kalau anaknya depresi kayak gitu, terus kemudian kita jadi, hah, merasa gagal gitu. Nah itu butuhnya melihat dari kacamata agama. Bukan gagal. Cara saya harus berbakti gitu. Tapi memang kebanyakan orang nggak akan sepakat karena kebanyakan matre cara melihatnya. Inilah cara pandang bersuluk. You see beyond gitu. Di balik semua fenomena material. Karena kehidupan tidak hanya hal yang fisik kok. Sangat rugi gitu kita kalau hanya dari hal yang fisik itu. Kita harus lihat hikmah itu adanya di hal yang lain gitu. Supaya membantu teteh supaya tidak lagi tercetus. Tapi teh ini udah puluhan tahun karena tidak melihat itu sebagai sebuah karunia. Kalau itu karunia, alhamdulillah. Mau 100 tahun juga, alhamdulillah. Ya, ya. Karena masih ada rasa berat, ya, terucap itu gitu. Nah, itu justru ya Allah bantu hamba untuk bisa menerima ini dengan ya tauan. Lihat ini sebagai bagian dari hal yang kau karuniakan kepada hamba. Let's look. Gitu Tesri. Jadi enak ngadepinnya. Lain kali terima WhatsApp lagi teh ini gini-gini nggak ya deh nggak begitu kemudian alhamdulillah ya sok 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 dengan sayang gitu karena itu tangga saya menuju surga lewat kakak saya anugerah betul beliau kadang orang dikasih orang tuanya yang sakit ya kadang adiknya yang sakit harus diurus gitu itu saya kemarin nge-share ada video ya hebat nih orang tua anaknya itu autis berat oh gigit wah pokoknya ah I don't know if I can do that but it's like ah ya tapi cara dia ngehandle autis berat sampai mendirikan sebuah eh, apa namanya institusi untuk menghandle itu mereka sayang kelihatan sayang banget itu cara oh ya Allah gimana tuh orang pelacur aja ngasih minum anjing dapat surga ada tuh hadisnya kalau nggak salah Pak Zainuddin MZ suka nyebutin itu pelacur puluhan tahun melacur ke sholat ke apa sekian menit ngasih minum anjing surga gimana perhitungannya coba matematik. Hah? Demikianlah
Hebatnya ketika kita bermurah hati, kasih sayang sama semesta, itu yang melonjak. Nah, itu yang kita harus berjuang setiap hari. Duh, aku tuh sayang banget nih sama Satpam. Terima kasih ya, Pak. Tiap malam aku tidur enak, Bapak malah ini ya, Pak ya. Eh, ya, ya. Si si tukang sampah. Sini 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 sini. Ini terima kasih kalau enggak aduh aku harus membuang sampah sendiri kan aku repot gitu ya. Si Pak Satpam yang bukain pintu tiap hari. Makasih ya, Pak ya. Menjagain mobil saya. Nah, si that kind of thing gitu. Karena kasih sayang gitu. Si OB yang suka, Bu, mau makan apa siang ini? Dia yang panas-panas keluar kita mah di kantor AC ya kan? Kasih lah 50.000 buat dia. Waduh, ya, ya kayak gitu. Jadi kita tuh kalau punya tuh berbagi, berbagi. Itu kebahagiaan ya. Kadang nggak punya duit, tapi aku punya telinga nih. I'm gonna lending ear gitu. So, kamu mau curhat apa? Aku dengerin. Nah, waktu kita aku berikan padamu. So, apa kan happy gitu, that's happiness, kebahagiaan kita merajut hari demi hari gitu aja, sholat di antara in between kita berbuat baik udah nyampe bahagia ngadepin hari teh ya, nggak usah mikir ya tapi dia gimana, udahlah, orang-orang yang tidak produktif nggak usah, jangan biarkan mereka merampok kebahagiaan kita, our happiness is ours ya, if you allow them it's up to you ya, kita mau mikirin jadi mikir tuh mesti produktif gitu ya, mesti efektif, jangan mikirin, oh dia kan gitu, aduh sebentar kalau aku mikir gini, apa fungsinya buat hatiku gitu, karena efeknya, apa yang kita pikirkan itu berefek sama jiwa, mau ngeluarin CO2 atau O2, jiwanya makin oh semaput kalau kita mikir tepara ruguh nggak jelas, mikir juga mesti positif ya, stop cara yang berpikir negatif, tidak produktif, dan tetap aja harus dijalani kehidupan, mendingan berpikir positif, happy ya kan. Nah eta, jadi kalau ada lagi bu, si abang kabur deui. Alhamdulillah, ayo kita cari, tenang ngadepinnya, tenang dengan senyum, saya susurian weh susurian, so kira ada di mana weh gitu, jadi jangan gini lagi langsung kena tuh impactnya tuh, itu neraka sahabat-sahabat, begitu meninggal kena tuh, itu yang Nabi Isa tunjukkan sama teman sama sahabat-sahabatnya, mau jadi ada orang baru dikuburkan, dia hidupkan kembali karena punya Ruh Kudus kan, daya hidupnya tinggi, begitu bangun si orang itu, bangun tuh langsung apa coba, teriak mana keledaiku, mana keledaiku, lucu nggak, jadi ketika dia meninggal tuh kayaknya lagi cari keledai terus jatuh mungkin ke bawah ke alam barzah. Coba Teh Sri keur nyari si abang. Si abang lah itu karena itu berat banget gitu. Iko bawa beratnya ke sana. Itu menderita di alam barzahnya Teh. Jadi kita tuh pengen kolbun salim. Kembali tuh ah hmm, udah ngapain sih kita tuh travel light aja. Beban apa coba? Apa amarah. Sebenarnya udah nggak di hari ini nggak di saat ini ya kita harus hidup saat ke saat. Itu kejadian 7 minggu lalu masih ke bawah-bawah ngapain? Hah? 7 tahun lalu aku ingat dia melakukan ini padaku itu keheulna masih sekarang atuh buat apa, ya udah lupakan, Rasulullah tuh begitu dizalimi oleh seseorang 3 detik yang lalu, begitu orang itu memanggil dia sudah lupa, bayangin dilupain sama dia, dilupakan itu perbuatan buruknya, kalau kita mah kan bertahun-tahun diingat, makanya hatinya tidak selamat. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah tuh hatinya bersih, bening. Sampai orangnya masuk Islam tuh, kamu kok, aduh hebat banget. Gitu, akhlak itu yang kerasa. Udahlah, kita mau hidup bahagia, mulai dari berpikir bahagia dulu. Ngapain ngurusin orang-orang ya yang memang ya udah itu urus lakum dinukum waliyadin. Mau jelek sama aku, urusanmu sama Tuhan ya. Pokoknya aku mah baik samamu. Udah, ya. Aku tanggung jawab sama Allah. Titik, bye-bye. Udah, gitu aja. And move on. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Silakan mau ngomong apa sama mulutmu, corong ya harimaumu, silahkan itu kau tanggung jawab sendiri, pokoknya aku baik-baik ya, aku tidak seperti yang kau katakan, kamu dasar monyet, oh aku bukan monyet, gitu aja, nggak usah jadi binatang, kebun binatang keluar semua ya, itu dia ngomong begitu kok jelek ya, aku mah
Ya, you still have to stay above gitu. That's suluk. Thank you for sharing, Basti. I have another appointment. Aduh, nanti kita sharing lagi yang lain ya. Insya Allah minggu depan kita masih bicara tentang ihwal pertumbuhan benih pohon. Alhamdulillah. Atur nuhun ya Baik, Teteh sami-sami. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat menjalani kehidupan dengan Makasih penuh sukacita Teteh. dan syukur ya sama-sama. Terima kasih Makasih. Teteh. Terima kasih Assalamualaikum Bestri. warahmatullahi wabarakatuh. Sharingnya. Mari. Waalaikumsalam Teh. Mari. Atur